wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini saya akan menginformasikan kepada kalian tentang tugas kelompok. Nah, ini tugasnya kalian harus membuat video berdasarkan kelompok yang kalian pilih. Nah, nanti untuk tema videonya kalian bisa bebas pilih, tapi tentunya terkait dengan materi psikologi fahal. Nah, untuk satu kelompoknya setidaknya anggotanya ada 5 orang atau lebih. Nah, gitu. Dosennya ngejelasin tentang apa? Jadi dosennya nyuruh kita untuk buat video. Video, oke. Terus? Videonya itu berkelompok antara 5 sampai 6 orang. Kita dapatnya materi tentang tidur. Tentang tidur. Berarti kita bikin penjelasan tentang tidur, tapi dibikin video itu buat UAS nanti. Iya, buat UAS. Oke, kelompoknya 5 orang ya? Iya. Nanti Kelompoknya boleh diri sendiri. Nanti kita pilih aja ya. Iya. Kamu, Cynthia, sama Novi ya, sama aku. Iya. Pas. Kita udah ada kelompoknya nih, 5. Gimana kalau kita langsung bikin konsepnya aja, konsep videonya? Biar cepat tentunya, soalnya kan UAS tinggal 2 minggu lagi, 2 mingguan. Ya sih. Setuju lah. Dapat tentang tidurnya. Gimana kalau kita awalnya itu kita lagi belajar kelompok ngomongin tentang hal ini terus ini. Jadi kan ini kita dapat yang tidur. Nanti yang meragain, pokoknya main karakternya aku yang ngelit. Nanti yang tidur juga aku. Nanti isinya itu kita lagi kerja kelompok, terus aku kecapean terus aku ketiduran ya, ketidurannya itu aku mimpi jalan-jalan untuk tahu mana nanti bisa nanti. Nah, gimana menurut kalian? Bagus sih, bagus sih. Terus kira-kira apa mana? Tadi kan aku mimpinya itu tiduran pengen jalan-jalan kan. Isi mimpinya ya adalah isi tidurnya.
lebih ya, kita syuting, isinya itu kita awalnya kita lagi kerja kelompok, terus karena aku kecapean, ketiduran. Nah isi tidurnya itu nanti aku itu jalan-jalan ke alun-alun baik tadi gitu. Oke. Ya udah kita cari materinya yuk. Yuk. Oh, itu pengertian dari tidur ya? Iya, nanti ini aja ya, bab penjelasannya. Oh iya. Terus untuk prosesnya gimana? Prosesnya ini. Oh iya. Udah lengkap gak sih itu? Nah, kita udah selesai nih nyari materinya. Sekarang kita tinggal ngomongin gimana proses syutingnya. Menurutku kita syuting di kampus sama di rumah bukan berarti. Iya. Oke, habis itu kita ngomongin teknik-tekniknya. Iya. Siap. Kok Albian tidur? Bian, bangun dong. Ya ampun, sorry banget. Tadi malam aku begadang soalnya, jadi kurang tidur. Tadi sampai mana diskusinya? Nah, ketemu lagi. Jadi daripada kita bingung ngomongin namanya tidur, kita mulai dari pengertiannya dulu. Tidur itu adalah keadaan di mana kesadaran kita itu berada di level sangat rendah. Meskipun kesadarannya berada di level sangat rendah, tetapi aktivitas otak itu tetap berjalan seperti biasanya, seperti aktivitas darah, pembuluh darah, pencernaan, dan kekebalan. Nah, biasanya kita kan tertidur karena kita tuh terlalu lelah atau terlalu capek karena aktivitas sehari-hari dari kita sendiri. Sejalan dengan yang dikatakan oleh Kementerian Kesehatan, kalau namanya tidur itu adalah salah satu obat yang paling manjur untuk mengatasi kekurangan energi kita. Karena saat tidur, tubuh kita itu mengeluarkan racun yang ada dalam tubuh kita yang sudah terkumpul sejak sehari penuh kita beraktivitas. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses dari tidur. Tahap pertama dari tidur adalah NREM atau tidur ringan, karena tubuh, mental, dan pikiran berada di ambang realita dan bawah sadar. Pada fase ini bisa dibilang kamu sedang setengah sadar dan otak menghasilkan gelombang beta yang hitungan cepat. Yang kedua, NREM menuju tidur pulas. Pada fase tidur kedua ini, denyut jantung dan pernapasan kamu akan melambat, menjadi teratur dan suhu tubuh menurun. Kamu juga akan menjadi semakin kurang sadar akan lingkungan sekitar. Jika terdengar suara, kamu mungkin tidak dapat memahami betul-betul kontennya. Lanjut nih, yang ketiga ada fase NREM atau tidur pulas. Pada fase ini ditandai pelepasan gelombang delta pada otak. Fase ini menjadikan seseorang kurang responsif dan suara yang didengar sekitar akan gagal menghasilkan respon. Lalu selama fase ini, tubuh mulai perbaikan dan pertumbuhan jaringan, membangun kekuatan tulang dan otot.
meningkatkan pasokan darah ke otot, serta meningkatkan dan memperkuat sistem imun. Lalu pada fase ini pula hormon pertumbuhan untuk tubuh kembang dipulihkan. Nah, yang keempat yaitu fase REM atau Rapid Eye Movement. Bisa juga disebut dengan tidur bermimpi. Merupakan fase terakhir dan terdalam pada saat tidur. Pada fase ini, pernapasan akan menjadi cepat, tak teratur, dan dangkal. Nah, mimpi biasanya terjadi nih pada fase ini akibat peningkatan aktivitas otak yang di lain sisi ada kelumpuhan sementara pada otot. Nah, fase REM pertama terjadi sekitar 70-90 menit setelah tidur. Setelah 10 menit dalam tidur REM, maka siklus kembali menjadi tahap NREM. Umumnya 4 periode tidur REM masing-masing memiliki durasi yang lebih lama. Kemudian teori mimpi. Dalam teori mimpi terdapat 3 teori di dalamnya. Yang pertama adalah teori psikoanalisis, lalu yang kedua teori aktivasi sintesis, dan yang terakhir adalah teori pemrosesan informasi. Pertama, dalam teori psikoanalisis, mimpi ini dianggap sebagai sebuah konten dan juga laten. Di sini mimpi sebagai sebuah konten ini bisa dikatakan adalah berisi berbagai gambaran yang ada di dalam mimpi, dan juga untuk yang latennya adalah berbagai pesan tersembunyi yang ada di dalam mimpi. Lalu yang kedua untuk teori aktivasi sintesis. Dalam teori aktivasi sintesis ini, mimpi terjadi karena adanya aktivitas di dalam internal otak dan juga berbagai aksi reaksinya dengan berbagai sinyal yang ada. Lalu untuk yang ketiga adalah teori pemrosesan informasi. Di sini mimpi berkaitan dengan tidur, di mana keduanya saling berkaitan sebagai proses dari pemrosesan informasi yang telah terjadi selama hari itu juga. Jadi bisa dikatakan bahwa mimpi ini hanya sebagian proses untuk menjadikan informasi di hari tersebut bisa kita ingat dan juga diproses. Selanjutnya, jam biologis. Tidur merupakan salah satu irama biologis tubuh yang sangat kompleks. Sinkronisasi irama biologis tubuh atau irama sirkadian terjadi jika individu memiliki pola tidur hingga bangun hingga tidur lagi yang mengikuti jam biologisnya. Namun, pada usia dewasa muda, irama sirkadian tubuh akan berubah-ubah dan tubuh akan menyesuaikan jam tidur dengan aktivitas yang dilakukan setiap hari. Pola tidur yang berubah-ubah disebabkan oleh kesibukan dan tuntutan pekerjaan. Selain itu, untuk mereka yang memasuki usia 20 tahun, umumnya akan sulit untuk bisa tidur jam 10 malam. Karena pada usia remaja sampai dewasa muda mempunyai jam biologis yang sangat khas. Remaja dan dewasa muda ketika jam 10 malam, otak justru dalam keadaan segar dan penuh keaktifan. Inilah waktu yang tepat sebenarnya untuk mereka bekerja dan berkarya. Karena sebenarnya dewasa muda akan mengantuk setelah lewat tengah malam. Artinya, jika seorang dewasa muda tidur lewat jam tengah malam, hal ini adalah hal yang normal. Maka dari itu, pada hakikatnya, setiap orang memiliki jam biologis yang berbeda-beda. Terakhir adalah gangguan tidur. Pertama, insomnia merupakan gangguan tidur berupa kesulitan berulang untuk tidur atau mempertahankan tidur dengan gejala sulit tertidur di waktu yang normal dan mudah untuk merasa letih. Yang kedua yaitu somnambulisme, merupakan gangguan tidur berjalan dalam tidur di waktu tahap tidur terlelap seperti membuka pintu, duduk di tempat tidur, menabrak kursi, berjalan, dan berbicara. Narkolepsi merupakan serangan mengantuk yang mendadak sehingga seseorang mampu tidur di mana saja dan juga kapan saja tiap serangan tidur atau kantuk itu datang. Yang terakhir yaitu adanya nightmare, yaitu mimpi buruk, merupakan sebuah mimpi mengerikan yang membangunkan pemimpi dari tidur REM. Gejalanya cepatnya jantung dan nafas, teriakan keras, nafas berat, dan pergerakan. Penanggulangan dari gangguan tidur ini seperti dengan melatih kebiasaan tidur yang baik, memeriksakan diri pada dokter atau psikiatri, dan juga mengonsumsi obat-obatan. Nah, gimana? Seru banget kan pembahasan tentang tidur? Nah, dari pembahasan tadi, kita tuh bisa tahu yang pertama, pengertian dari tidur. Yang kedua apa, Fir? Yang kedua itu proses dari tidur. Lanjut proses dari tidur. Di dalam tidur itu ada yang namanya mimpi juga. Nah, setelah mimpi, kita bisa mengetahui apa itu jam biologis yang mempengaruhi tentang tidur. Selain itu, ada gangguan dari tidur. Nah, semoga buat kalian yang menonton video ini dapat bermanfaat, khususnya mereka yang dapat mengalami kesulitan dalam tidur. Karena dalam video ini juga disebutkan bagaimana cara mengatasi gangguan dalam tidur tersebut. Terima kasih semuanya. Terima kasih.
telah menyempatkan waktu kalian dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Dah. Dadah. Dadah.